hanya setup di awal saja, seperti menampilkan informasi ke LCD, kemudian coba connect ke WiFi dan juga connect ke MQTT. Nah, untuk fungsi loopnya sendiri, di sini ada membaca gitu ya ke GPS serial, di mana kalau misalkan available, yang artinya si GPS serial ini ada gitu ya, ada itu menandakan lebih dari satu, maka dia akan di read, akan dibaca. Setelah dibaca dia akan di encode. Oke, setelah di encode dia akan ngecek nih ke connection gitu ya. Apakah klien si MQTT itu connect? Kalau misalkan connect, dia akan melanjutkan ke step berikutnya gitu ya. Kalau misalkan dia tidak connect atau unconnected, dia akan mencoba kembali untuk reconnecting ke si MQTT. Oke, di sini ada pengecekan kalau misalkan waktu dari lasennya itu lebih dari interval, di mana interval ini kita set 10 detik ya. Jadi dia akan mengirim ya akan memproses gitu ya, memproses, mengambil si lat long, kemudian dia akan memvalidasi nih GPS-nya valid atau tidak. Setelah itu dia akan eh, menampilkan log, menampilkan log si lat long-nya, kemudian update-nya dan juga satelitnya. Nah, setelah itu dia akan mengirim data. Nah, send to GPS data ini untuk prosesnya sendiri, di sini ada set dulu ya static JSON dokumen, dia set 256. Kemudian ada juga dia akan mengirimkan atribut latitude dan juga longitude gitu ya. Jadi si dokumen ini nanti akan berbentuk objek yang memiliki field latitude dan juga longitude. Oke, untuk buffernya kita set 512 gitu ya untuk size-nya. Nah, kita serialize lah si dokumen ini gitu menjadi buffer. Kemudian setelah itu, kalau misalkan si kliennya connect, maka dia akan menampilkan sending GPS data. Nah, setelah itu eh, si LED akan diset sebagai high untuk LED send-nya gitu. Jadi yang biru itu akan nyala, kemudian kita akan coba nge-publish ke si Thingsboard, ke MQTT-nya si Thingsboard gitu, dengan data buffer yang tadi, yang telah menjadi data buffer gitu ya, untuk si dokumennya. Nah, terus kalau misalkan dia sudah mengirim, dia akan si LED send-nya tuh akan low gitu, akan mati gitu ya. Nah, kemudian akan nge-log juga atau akan menampilkan data send. Oke, setelah itu selesai. Kalau misalkan dia kliennya tidak connect, maka akan muncul di log MQTT tidak terhubung, terus di tampilan LCD-nya dia akan MQTT tidak terhubung. Oke, ini untuk yang kalau misalkan si data apa data location-nya valid gitu ya. Kalau misalkan tidak valid, prosesnya akan dijalankan, dia akan nge-log GPS tidak ada atau si datanya itu tidak valid gitu ya. Terus LCD clear, dia akan menampilkan nih di layar GPS LCD not fix, GPS not fix. Ini tuh bisa terjadi kalau misalkan data dari GPS Neo chip ini tidak valid gitu ya untuk data location di sini. Ini kalau misalkan tidak valid, dia akan eh, diproses ke else ini. Terus untuk si LED rednya high, nah ini bakalan berkedip-kedip nih tiap 500 milisecond. Jadi kalau misalkan GPS-nya tidak valid, dia akan berkedip-kedip untuk lampu yang merahnya gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan code-nya kurang lebih seperti itu ya. Penjelasan code-nya kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di sini sepertinya ada yang saya ketinggalan. Bagian mana ya? Oh iya, di sini. Di sini ada calculate distance. Oke, si calculate distance ini, oh iya, masih belum ya. Dia tuh sebenarnya buatnya kalkulasi gitu ya. Jadi kita tuh ada ngeset dulu nih di sini. Mungkin nanti kalau misalkan in real case si lokasi dari senternya atau domain domain area gitu, domain area yang di set itu harusnya eh, bisa jadi area batas area sewa ya gitu. Kan tadi misalkan kita ke Bandung berarti di setnya lokasi Bandung gitu ya. Oke, nah di sini dia akan mengirimkan parameter GPS location
lat dan long, kemudian lat center dan long center. Nah, ini yang saya hardcode. Ini saya hardcode untuk lokasinya gitu ya. Saya hardcode. Nah, kalau misalkan si lat long ini ya radiusnya gitu ya, eh, keluar dari yang saya hardcode di sini, keluar dari location ini, maka dia akan menampilkan GPS jarak dari pusat berapa kilometer. Kemudian kalau distance-nya itu lebih dari satu, maka eh, relay akan low, dia akan mati nih si relaynya. Nah, ini sebenarnya eh, kurang satu logik lagi. Jadi sebenarnya kita harus memastikan bahwa mobil tersebut itu sudah berhenti gitu ya. Nah, kalau misalkan kita matikan secara secara langsung gitu ya. Mobil sedang berjalan, kita langsung set mati itu sangat berbahaya gitu ya. Oke, kemudian dia akan menampilkan juga di LCD keluar area gitu. Dan si LED high-nya juga sama nih, bakal eh, menyala, mati gitu ya dalam rentan waktu setengah setengah detik. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan kodenya. Mari kita coba simulasikan. Oke, sebelum simulasi mungkin saya akan coba melihat terlebih dahulu untuk si dashboarding box-nya gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat satu device di mana satu device ini nanti akan menerima message publish dari si Wokui. Nanti nah di sini nih nanti akan ada nih untuk si latitude datanya, untuk si longitude-nya juga gitu ya. Oke, coba kita hapus untuk biar si prosesnya kelihatan gitu ya. Si datanya itu benar-benar kekirim. Oke, sudah kita hapus. Kemudian untuk dashboardnya sendiri ini ada si ini. Nah, di sini ada ya state map-nya gitu ya. Dan juga ada log data terakhir. Nah, ini sebenarnya saya tuh eh, masih belum menemukan cara di Thingsboard untuk menampilkan history log gitu ya. Soalnya di sini cuman ada last historinya aja gitu. Last lognya aja. Jadi cuma satu data yang bisa kita tampilkan di sini. Oke, mungkin seperti itu. Mari kita coba jalankan dulu si walkthrough-nya. Oke, kita jalankan walkthrough-nya. Nah, sini kan ada log nih. Ada log. Oke, welcome to GPS tracking. Dia biru. Kan defaultnya kita nyalakan. Nah, ini sedang connect ke WiFi. Dia merah. Nah, dia connected. Oke, dia merah lagi. Karena sedang connect ke MQTT. MQTT not connected. Oke, di sini ada nih data connection-nya. Jadi, satelitnya 12. Terus longitude sama longitude-nya juga sudah terkirim nih. Kita coba lihat ya di sini. Nah, di sini sudah ada kan ya. Sini untuk apa? Si GPS-nya itu ada di area sini di eh Sarandi, Maringa ya. Dan juga ini sudah sesuai dengan yang kita kirimkan ya dari Wofi. Oke, dia akan terus mengirim gitu ya. Nah, karena dia sudah melebihi dari jarak pusat, yang artinya dia sudah keluar nih dari zona yang kita set gitu ya. Nah, maka relaynya tuh akan nyala gitu ya. Akan nyala relaynya keluar area gitu ya. Terus coba di sana data lagi, nyala, masih nyala terus. Nah, mari kita coba eh, set untuk si data data geoforce-nya gitu ya. Center center default yang ini nih. Coba si itu nih kita coba ubah. Kita coba samakan gitu ya. Oke, kita coba samakan dulu. Oke, mungkin ini kita coba eh, naikkan ya satu ini biar dia masih berada di apa? Di area. Oke, kita coba matikan terlebih dahulu. Terus kita save. Oke, kita coba jalankan kembali. Apakah relaynya akan eh, menyala merah atau hijau?
Oke, nampaknya Zoom-nya sudah time out ya. Apakah recordingnya mati? Oke, recordingnya masih berjalan. Kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Si Woku ini lumayan agak berat ya kalau misalkan sedang banyak yang menggunakan. Jadi kita harus sabar-sabar karena saya menggunakan yang free di sini. Oke, masih belum running programnya. Lama banget ya. Kita coba jalankan lagi. Si building is error. Oke, mari kita coba running ulang. Oke, masih belum berhasil. Kita kurang beruntung. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, makasih. Ternyata ini kayaknya rekan-rekan lain juga sedang mengerjakan proyek UAS ya. Jadi banyak yang menggunakan waktu sepertinya. Oke, kita jadi orang sabar dulu ya. Batas remaining meetingnya itu ada 6 menit lagi. Oke, semoga bisa sebagai pembuktian gitu ya. Kalau misalkan dia berada di lokasi lokasi apa? Lokasi yang nggak melebihi geoforce-nya, dia akan relay itu akan mati gitu. Atau si lampu itu akan nyala hijau. Oke, oke, nice. Di sini motor sudah menyala atau kendaraan sudah menyala. Coba connect ke WiFi, WiFi-nya connect ke MQTT. Oke, kirim data 12. Nah, ini kan di sini dia tetap hijau gitu ya, nggak merah. Yang artinya dia tuh masih berada di lingkungan sewanya dia gitu. Mungkin seperti itu gitu. Oke, dan di sini ada jarak dari pusatnya juga ada nih 150 km. Oke, mungkin sekian eh, presentasi dari saya ya, atau demo demo aplikasi dari saya. Kita lanjut ke si presentasinya. Oke, kita coba tampil seperti ini. Implementasi code sudah, demo juga sudah. Oke, baik. Sekian mungkin presentasi atau demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.